Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Maidah yang seperti biasa surat Al-Maidah banyak berisi tentang masalah hukum-hukum ya. Dia termasuk dari surat-surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nuansanya tentang permasalahan-permasalahan hukum. Masalah hukum fikih. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang hukum khamar ya, yang Allah sebut dalam surat Al-Maidah ayat 91. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Maidah ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa athi'ur rasula wahzaru." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, wahzaru dan waspadalah. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Kalau kalian berpaling, itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, fa'lamu maka ketahuilah annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu hanyalah menyampaikan al-balag, yaitu tabligh, menyampaikan dengan al-mubin, yaitu yang menjelaskan, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk berhenti dari minum khamar ya, kata Allah, fa hal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari minum khamar? Maka Allah ingatkan ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena khamar sebagaimana pernah kita sampaikan adalah suatu perkara yang sangat digandrungi oleh orang-orang Arab ketika itu, sampai dijadikan suatu kebanggaan bagi mereka kalau bisa banyak minum khamar ya. Sampai saya sebutkan juga ada abyat khamriyah, yaitu syair-syair berkaitan dengan khamar. Oleh karenanya pengharamannya pun tidak langsung sekali tapi bertahap ya. Bertahap. Pertama disebutkan mulai dari keburukan khamar, itu dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Kemudian diantaranya bahwasanya khamar dilarang minum ketika orang hendak sholat ya. Baru terakhir kemudian Allah haramkan khamar secara mutlak sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 91 ya. Oleh karenanya Allah mengingatkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal ini, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Wahdharu dan waspadalah, yaitu waspadalah dengan keburukan yang akan menimpa kalian. Di sini Allah tidak menyebutkan tentang apa yang perlu diwaspadai ya, dan ini lebih mengerikan daripada Allah sebutkan apa yang harus diwaspadai. Jadi kalau orang menyelisih perintah Allah dan menyelisih perintah Rasulullah SAW, maka waspadalah. Kata Allah, wahdharu, waspadalah. Apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas akan ada keburukan yang menimpanya di dunia, terlebih lagi di akhirat ya. Kemudian Allah ingatkan lagi, fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, itu tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau meninggalkan khamar, fa'lamu maka ketahuilah annama 'ala rasulinal balagul mubin. Kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat, yaitu dakwah yang jelas ya, yang jelas. Jadi Allah mengingatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan dari Rabbul Alamin ya. Beliau hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berpaling ya, maka urusannya adalah kepada yang mengutusnya ya. Urusannya adalah kepada yang mengutusnya ya. Karena Rasulullah hanyalah penyampai ya. Rasulullah sallallahu mulia, di antara bentuk kemuliaan Nabi karena mulianya yang mengutusnya. Kita kalau ada orang datang kepada kita terus yang mengutusnya orang mulia, tidak sama dengan orang rendahan yang mungkin mengutus utusan kepada kita. Kita tentu menyikapinya berbeda. Ini yang misalnya mengutus adalah raja, ada utusan raja datang, kita tentu memuliakan dia. Kenapa? Karena yang mengutus raja. Ya, berbeda kalau yang mengutus hanya misalnya Pak RT misalnya, beda ya.
Bagaimana kalau yang mengutus adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Dan dia hanya menyampaikan amanah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian berpaling, kata Allah, tidak mau nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa'lamu, ketahuilah Rasulullah itu hanya penyampai saja. Artinya kalau kalian berpaling, urusannya kepada yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ayat ini, di sini Allah mengulangi wa atiiullah wa atiir rasul, ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, ya. Ya. Dan ini Allah ulang dalam ayat yang lain, misalnya wa atiir rasul wa atiiullah atiir rasul wa ulil amri minkum. Allah mengulangi perkataan taatlah dan taatlah. Ya. Padahal kita tahu taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah, tetapi Allah mengulangi perkataan taatlah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Agar kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengatakan sesuatu, ya harus kita taati meskipun tidak ada dalam Al-Qur'an, ya. Jangan sampai seorang mengatakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ada enggak dalam Al-Qur'an, ya. Kalau enggak ada, kita enggak mau taat. Enggak, Rasulullah wajib untuk ditaati secara tersendiri, ya. Dan taat kepada dia adalah taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka telah taat kepada Allah. Sehingga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak terdapat dalam Al-Qur'an, maka itu adalah perintah tersendiri. Apalagi ternyata terdapat dalam Al-Qur'an juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ya. Ayat 93, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Ya, mereka tidak ada dosa baginya karena memakan makanan yang telah mereka makan. Fima ta'imu. Idza mattaqaw wa amanu, jika mereka bertakwa dan beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal saleh. Tsumma taqaw wa amanu, tsumma taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun. Tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal saleh, ya, yang mereka fima ta'imu, terhadap apa yang mereka makan. Idza mattaqaw wa amanu, jika mereka bertakwa dan beriman, wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Tsumma taqaw wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman. Tsumma taqaw wa ahsanu, kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini perlu saya jelaskan. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat ini tidak mengapa, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh pada apa yang mereka makan. Pada apa yang mereka makan. Mereka konsumsi, yaitu makan dan minum. Ta'imu lebih luas, yaitu makan dan minum. Idza mattaqau, jika mereka bertakwa. Jika mereka bertakwa dan beriman dan beramal soleh,
kemudian lalu beriman, bertakwa dan beriman, lalu bertakwa dan berbuat ihsan. Lalu bertakwa dan berbuat ihsan. Dan ihsan. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengatakan tidak mengapa bagi orang beriman dan beramal saleh, tidak ada dosa bagi mereka pada apa yang mereka konsumsi atau mereka makan. Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian sahabat yang mereka meninggal dunia, entah terbunuh atau wafat, dan mereka minum khamar. Karena ketika itu khamar belum diharamkan. Ya, khamar belum diharamkan. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia? Ya. Sementara mereka meninggal dikuburkan dalam kondisi khamar ada dalam perut mereka. Bagaimana nasib mereka? Maka Allah turun kata ini, tidak ada masalah. Mereka beriman beramal soleh. Karena ketika itu khamar belum diharamkan. Ini sama seperti ketika turun fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan palingkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Ketika terjadi perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, maka ada sebagian sahabat yang sudah meninggal dunia. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Ketika itu sebagian sahabat yang meninggal dunia, mereka belum sempat salat ke Ka'bah. Mereka datang ke Madinah dan mereka salatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Maka sahabat-sahabat yang masih hidup bertanya, bagaimana dengan teman-teman kita yang mereka meninggal dan dulu salat mereka menghadap Baitul Maqdis? Maka tidak ada masalah. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hal ini. Ya, sebagian sahabat meninggal sementara mereka minum khamar. Maka Allah menjelaskan dahulu tidak mengapa karena khamar masih halal ketika itu, baru haram sekarang, ya. Baru haram sekarang. Jadi mereka tidak ada masalah. Kemudian mafhum dari ayat ini, mafhum mukhalafah, ya. Mafhum mukhalafah. Kalau bahasa kita apa? Kebalikannya. Kebalikannya apa? Berarti dosa bagi orang-orang kafir pada makanan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak mengapa bagi orang beriman beramal saleh tidak ada dosa bagi mereka pada apa yang mereka makan. Yang mereka makan, yang mereka minum dengan syarat, 7 syarat di sini Allah sebutkan. Jika mereka bertakwa, syarat pertama. Syarat-syarat. Pertama, idza mattaqau wa amanu, beriman. Syarat kedua, wa amilus shalihat, syarat ketiga. Tsumma taqau, kemudian bertakwa lagi, ya. Ini keempat. Wa amanu, kelima, ya. Tsumma taqau, kemudian lalu yang keenam bertakwa lagi. Wa ahsanu, berbuat ihsan. Yang ketujuh, wallahu yuhibbul muhsinin. Agar makanan kita menjadi halal dan kita tidak berdosa, maka kita harus memenuhi persyaratan 7 persyaratan ini. Karena kalau kita tidak memenuhi 7 persyaratan ini, maka makanan kita menjadi haram dan kita akan disiksa gara-gara apa yang kita makan dan minum pada hari kiamat kelak. Apa 7 syarat tersebut? Pertama, bertakwa. Bertakwa kata para ulama maksudnya menjauhi makanan yang haram. Bertakwa maksudnya adalah menjauhi makanan yang haram. Beriman, tentu jelas beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus beriman. Wa amilus shalihat, yaitu maksudnya menjadikan apa yang dikonsumsi sebagai penolong untuk beramal soleh, agar kuat untuk beramal soleh. Itu agar kuat beribadah. Kemudian summa taqwa, bertakwa. Ini Allah sudah sebutkan bertakwa. Allah ulangi lagi bertakwa. Kata para ulama maksudnya kemudian tidak bermaksiat, ya, yaitu mempertahankan ketakwaan.
pertahankan ketakwaan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya apa? Istiqomahlah kalian di atas keimanan kalian. Tsumma taqwa amanu, sama, pertahankan keimanan. Kemudian tsumma taqwa, sama, ulangi lagi, pertahankan ketakwaan ya. Istiqomah dalam ketakwaan. Sampai 3 kali Allah ulangi dalam ketakwaan. Tsumma taqwa wa ahsanu, yaitu berbuat ihsan. Sebagai yang diketahui, berbuat ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat apa yang kita lakukan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Nah, jika kita tidak memenuhi 7 persyaratan ini, maka apa yang kita makan merupakan dosa ya. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah menyuruh menyebutkan tentang nikmat makan dan minum disertai dengan syukur, disertai dengan amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang kami berikan, rezeki yang kami berikan kepada kalian, washkuru, dan bersyukurlah kepada Allah. Karena nikmat makan dan minum melazimkan bersyukur kepada Allah. Jadi orang beriman ketika dia makan dan minum, dia tahu ini adalah nikmat dari Allah yang ada kewajiban dia untuk mensyukurinya. Allah berfirman, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang kalian makan, apa yang nikmat yang kalian rasakan. Di antaranya adalah nikmat makanan. Nikmat makanan. Kalau nikmat makanan tersebut tidak membuahkan syukur kepada Allah, maka ini jadi musibah bagi kita. Ya. Makanya Allah gandengkan setelah mengatakan, makanlah dari rezeki halal yang kami berikan kepada kalian, washkurulah, dan bersyukurlah. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah dari rizki yang halal bagi kalian, wa'malu salihah, dan beramal salehlah kalian. Allah dalam satu ayat menggandengkan makan dengan bersyukur, dalam ayat yang lain menggandengkan antara makan dan beramal saleh, karena makanan harusnya melazimkan syukur dalam bentuk beramal saleh, dan di antara bukti paling kuat dari syukur adalah beramal saleh. Adapun orang kafir, mereka yang tidak beriman, mereka berlezat-lezat dengan apa yang mereka konsumsi, makan dan minum, sehingga mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna wa yatamatta'un kama walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum." Orang-orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan-makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak yang makan, wan naru maswal lahum, dan neraka tempat kembali mereka. Neraka tempat kembali mereka. Oleh karenanya, makanan itu hanya halal bagi orang-orang beriman. Kenapa orang-orang kafir mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, dan mereka akan disiksa akibat apa yang mereka makan. Semakin banyak mereka makan, semakin banyak siksaan pada hari kiamat karena syukur dari makan tersebut tidak mereka tunaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah turunkan bagi hamba-hambanya? Katakanlah itu semua halal bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisah, murni untuk orang beriman. Orang kafir tidak halal bagi mereka. Orang kafir setiap mereka makan ada pertanggungjawaban yang harus mereka dibalas pada hari, mereka bayar pada hari kiamat dengan siksaan. Karenanya ini peringatan bagi kita semua ikhwan, bahwasanya makan dan minum itu ada konsekuensinya. Kalau kita ingin agar makanan dan minuman kita tidak berdosa, tidak jadi apa-apa, maka penuhilah persyaratan ini. Ya, hindarilah makan yang haram, beramal salehah, menjadikan apa yang kita konsumsi penolong untuk kita semangat beribadah, ya. Kemudian kita pertahankan ketakwaan, beriman dan berbuat ihsan, maka makanan kita menjadi halal. Jangan seperti orang kafir yang mereka akhirnya bersenang-senang, kelezatan makanan, kelezatan apa yang mereka konsumsi membuat mereka lupa kepada hari akhirat. Mereka hanya bersenang-senang, berpesta pora, ya. Sebagaimana Allah menyebut tentang sifat mereka, innahu kana fi ahlihi masrura. Orang kafir dahulu di keluarganya senang-senang doang, senang-senang. Ya lupa bahwasanya makan yang mereka makan, minuman yang mereka minum ada konsekuensinya. Mereka harus bersyukur kepada Rabbul Alamin. Ternyata mereka bahkan menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di akhir ayat kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ini kembali adalah dalil tentang akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan, ya. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat mencintai, ya. Allah memiliki sifat mencintai. Ini adalah akidah orang-orang masyarakat secara umum, mereka mengatakan kita masih dicintai Allah, Allah mencintai. Allah mencintai kamu, Allah masih sayang sama kamu. Masih banyak perkataan Ahlussunnah dan orang-orang awam mengatakan demikian. Adapun ahlul bidah, ya, mereka mengatakan Allah tidak bisa mencintai. Allah tidak boleh mencintai. Terus bagaimana dengan ayat ini? Kata mereka Allah mencintai itu tidak bisa, itu berarti tasbih. Allah mencintai kita artikan dengan Allah memberi pahala, ya. Allah memberi pahala. Lihat mereka takwil. Karena kalau mencintai tidak boleh katanya. Terus kita bilang, kita bantah bagaimana? Lihat, bukankah di antara orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW? Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Di antara yang dijadikan kasih Allah spesial dua orang, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takhadani khalila kama takhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya, itu tingkatan cinta yang tertinggi, ya. Bukan hanya sekedar cinta, bahkan cinta yang tertinggi itu khalil. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila. Kalau aku boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi tidak. Walakin sahibukum khalilur rahman, tapi aku ini kekasih Allah. Maka Nabi mencintai Abu Bakar sampai pada derajat cinta, adapun derajat khullah yaitu cinta yang paling tinggi yang merasuk ke dalam seluruh tubuh, itu hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tanyakan sama mereka ahlul bidah ini yang mereka mentakwil, apakah Allah mencintai Nabi atau tidak? Apakah Allah mencintai Nabi atau tidak? Kalau mereka bilang Allah tidak punya sifat mencintai, terus mereka bilang apa jawabannya? Allah tidak mencintai tapi hanya sekedar memberi pahala. Ya, itu lain. Lain kalau kita tahu Tuhan kita bisa mencintai hamba. Dalam Al-Qur'an banyak, ya. Wallahu wallahu yuhibbu sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ya, Allah mencintai, ya. Oleh karenanya beda kalau hanya sekedar memberi pahala, ya. Kalau pahala juga disebutkan, ya, tapi beda dengan ketika Allah mengungkapkan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, ya. Beda. Kita kalau tahu Tuhan kita bisa mencintai, kita lebih semangat beribadah. Beda dengan hanya sekedar dapat pahala, hanya dapat pahala, ya. Oleh karenanya yang benar kita bilang Allah Maha mencintai, dan cinta Allah tidak sama dengan cinta manusia, ya. Tetapi Allah mencintai, dan kita paham tentang makna mencintai tersebut, dan hamba yang paling dicintai Allah di antaranya Al-Khalilan, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu kita lanjutkan ayat yang berkaitan tentang masalah hukum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim." Kata Allah, orang yang beriman, sungguh benar-benar Allah akan menguji kalian bi syai'in minas sayd, dengan sebagian dari hewan buruan, tanaluhu aydikum, yang bisa diambil oleh tangan kalian, wa rimahukum, dan juga bisa ditombak oleh tombak kalian, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu mana di antara kalian yang takut kepada Allah ketika dalam kondisi gaib. Apa maksudnya kita jelaskan? Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melanggar setelah penjelasan ini, maka bagi dia adab yang pedih. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir turun ketika para sahabat melaksanakan umrah, yaitu umrah Al-Hudaybiyah, ya, ketika Rasulullah SAW pergi tahun ke-6 Hijriah untuk berumrah, ternyata mereka ditahan oleh orang kafir, akhirnya umrah mereka batalkan dengan menyembelih hewan-hewan mereka, kemudian mereka pulang. Tapi intinya di tengah perjalanan mereka mengalami kelaparan yang amat sangat, ya. Mengalami kelaparan yang amat sangat, dan Allah menguji mereka. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, la yabluwannakumullah, sungguh Allah benar-benar akan menguji kalian. Ini adalah ujian, ikhtibar, ujian. Bi syai'in minas saydi, dengan sebagian dari hewan buruan. Apa itu sayd? Sayd hewan buruan, dan kita tahu bahwasanya orang-orang yang sedang berihram tidak boleh berburu, ya. La taqtulus sayda wa antum hurum. Kata Allah, janganlah kalian
membunuh hewan buruan sementara kalian dalam kondisi ihram. Ya. Jangan kalian berburu hewan buruan dalam kondisi ihram. Fa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah selesai dari ihram, silakan kalian berburu, ya. Para sahabat sedang berihram dan orang-orang dahulu, ya, orang-orang Arab mereka suka berburu. Mereka suka berburu sehingga ketika mereka dalam safar mereka butuh hewan buruan. Ya. Ternyata Allah melarang mereka untuk berburu, ya. Apa itu hewan buruan? Hewan buruan adalah hewan yang diburu, yang tidak jinak. Para ulama mencontohkan seperti apa? Artinya kelinci kalau ditangkap harus diburu, ya. Kemudian misalnya kijang, ya, rusa harus diburu. Ya, ini di antaranya burung-burung harus ditangkap, ya. Ini hewan-hewan buruan, ya. Misalnya burung onta juga harus ditangkap, ya. Lain halnya dengan kambing. Ya, kambing bukan hewan buruan. Ayam, kalau orang lagi umrah kemudian dapat ayam di tengah jalan boleh. Kemudian itu ayam dia boleh tangkap, dia boleh, karena itu bukan hewan buruan. Kambing juga bukan hewan buruan. Kemudian sapi juga bukan hewan buruan. Onta juga bukan hewan buruan. Yang mereka maksudkan yang Allah maksud dalam ayat ini adalah dilarang untuk berburu hewan buruan. Ya. Ketika itu para sahabat sedang lapar, tiba-tiba datang hewan-hewan buruan tersebut yang mudah ditangkap oleh mereka. Tanaluhu aidikum, mudah ditangkap oleh mereka. Tiba-tiba datang hewan-hewan jinak di hadapan mereka. Kata Allah, tanaluhu aidikum wa rimahukum. Bisa kalian tangkap dan bisa kalian tombak mudah. Mereka dalam kondisi lapar. Tapi apakah para sahabat melanggar? Kata Allah, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah tahu mana di antara kalian yang takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat. Meskipun tidak ada yang melihat. Atau ada yang mengatakan meskipun kalian tidak melihat Allah, kalian yakin ada Allah yang maha melihat kalian. Atau ketiga sama sekali tidak ada yang melihat. Dan kalian sabar. Dan benar para sahabat akhirnya sabar, mereka tidak menangkap hewan buruan sama sekali. Padahal hewan-hewan tersebut tiba-tiba jinak di hadapan mereka. Dan mereka tidak tangkap karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan, ya ikhwan, di antara tanda bahwasanya kita sedang diuji, jika terkumpulkan dua perkara. Perkara pertama yaitu mudahnya untuk bermaksiat, sarana bermaksiat sangat mudah. Kemudian perkara yang kedua yaitu ketika tidak ada yang melihat. Kalau terkumpul pada diri Anda dua perkara ini, yakinlah Anda sedang diuji. Sarana bermaksiat mudah, tidak ada yang lihat. Dan banyak orang diuji seperti itu zaman sekarang. Tinggal dia bersendirian dalam kamar, ada internet jalan, tidak ada yang lihat, dia bisa melihat apa saja yang dia ingin lihat. Ya. Dia bisa lihat apa saja yang ingin dia lihat. Dia bisa nonton apa saja yang dia nonton. Atau dia sedang ke luar negeri atau keluar kota, kemudian dia bermaksiat, tidak ada yang lihat, ya. Dia bermaksiat, keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu, dan yang lainnya. Maka intinya kalau ya terkumpul dua perkara ini, tidak ada yang lihat dan mudah sarana maksiat, maka yakinlah Anda sedang diuji. Kalau Anda lolos, ya berarti Anda lulus ujian. Ya. Orang mungkin mau korupsi dengan mudah, ya. Tidak ada yang tahu. Orang mencuri dengan mudah, tidak ada yang tahu, ya. Ya. Dan para sahabat nurut kepada Allah dan mereka tidak melanggar, ya. Berbeda dengan orang Yahudi, mereka malah melakukan trik-trik agar bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Para sahabat tidak. Allah haramkan, selesai, mereka tidak melakukan. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melanggar setelah itu, maka bagi dia azab yang pedih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang harus kita sering ingat-ingat, ya. Bahwasanya kapan terkumpul pada diri kita dua perkara ini, tidak ada yang lihat dan sarana maksiat mudah, ketahuilah kita sedang diuji, maka waspadalah, ya. Maka waspadalah, ya. Dan orang yang bisa lulus dalam ujian ini pahalanya besar. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, tidak ada yang lihat, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Anda tiba-tiba sendirian, sarana maksiat depan Anda, ingin maksiat mudah, mau telepon siapa, kayak mau telepon cewek, kayak mau apa, kayak maksiat, melihat apapun mudah, tidak ada yang tahu. Anda sedang diuji. Kalau Anda bertahan, diampuni dosa-dosa. Ya, kemudian dapat ganjaran yang besar, plus diampuni dosa, dapat ganjaran besar. Berarti kan plus, ya. Kita mungkin punya dosa, diampuni, sehingga derajat kita naik, kemudian ditambah lagi ganjaran yang besar, jadi plus, double. Ini nikmat yang luar biasa bagi orang yang takut kepada Allah
yang takut kepada Allah dalam ketika tidak ada yang melihatnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 95 ini berkaitan dengan hukum orang yang membunuh hewan buruan ketika sedang ihram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berburu hewan buruan sementara kalian dalam kondisi hurum. Apa maksudnya dalam kondisi hurum? Ada dua tafsiran, dua makna. Tafsiran pertama yaitu kalian dalam kondisi ihram. Kalau kalian dalam kondisi ihram, kalian tidak boleh berburu sama sekali, dimanapun kalian berada. Misalnya penduduk Madinah, ketika dia ingin umrah, atau ketika ingin haji, maka dia startnya ihram dari Dzulhulaifah. Dan dari Dzulhulaifah sampai ke Mekah sekitar 450 kilo. Maka selama perjalanan dari Dzulhulaifah menuju Mekah 450 kilo, ya, dan dia dalam kondisi ihram, dimanapun dia singgah, dia tidak boleh berburu. Dia tidak boleh berburu. Ini ayat tentu penting untuk diketahui hukumnya ketika zaman dahulu, ketika orang-orang sulit untuk mencari makanan, kemudian harus bersafar yang jauh melewati lokasi-lokasi yang sulit, kehabisan bekal dan yang lainnya, maka mereka terkadang berburu. Kalau zaman sekarang ayat seperti ini tidak begitu kita perlu terapkan. Kenapa? Karena sekarang alhamdulillah orang muda tinggal naik bis, kemudian pergi sampai di hotel, tidak perlu lagi berburu, tinggal makan makanan yang ada di restoran hotel. Ya, alhamdulillah kemudahan Allah berikan nikmat yang besar zaman sekarang. Dahulu tidak mudah. Rasulullah SAW ketika pergi dari Madinah menuju Mekah, beliau keluar kalau tidak salah tanggal 24 Dzulqa'dah sampai tanggal sekitar 4 Dzulhijjah. Itu sekitar 8 hari ya atau 9 hari perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan tersebut tentu butuh makanan, belum tentu makanan ada, dan mereka dilarang untuk berburu ya. Ini yang pertama, tidak boleh berburu dalam kondisi ihram sampai bertahalul. Kalau sudah bertahalul boleh berburu. Fa idza halaltum fastadu. Kalau sudah tahallul silakan berburu. Kondisi yang kedua, wa antum hurum, yaitu kalian tidak boleh berburu selama kalian berada di tanah haram meskipun sedang tidak ihram. Selama kalian di tanah haram meskipun kalian sedang tidak ihram. Misalnya kita di Mekah, tidak boleh kita berburu. Kita di Madinah, di tanah haram kita enggak boleh berburu. Karena di tanah haram tidak boleh menebang pohon, tidak boleh tidak boleh berburu. Ya, tidak boleh berburu. Bahkan mengusir hewan aja tidak boleh, apalagi berburu. Ya. Tapi Allah bisawab, ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang sedang ihram. Yang sedang ihram. Ya, tapi dua-duanya masuk dalam ayat ini. Apakah dalam kondisi ihram tidak berburu, tidak boleh berburu, ataukah sedang di tanah haram juga tidak boleh berburu. Apalagi di tanah haram dalam kondisi ihram. Ya, maka lebih dilarang lagi. Ya. Tadi sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan said adalah hewan buruan. Ya. Adapun kalau dia di tengah jalan dapat kambing atau dapat ayam, dapat onta, tidak jadi masalah dia sembelih di tengah jalan ya. Meskipun dalam kondisi ihram, karena itu bukan hewan buruan ya. Kemudian juga hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan maka boleh dibunuh dan tidak mengapa meskipun dalam kondisi ihram. Misalnya ada anjing yang datang kemudian dibunuh boleh kalau mengganggu. Misalnya ada singa atau misalnya ada serigala ya. Kemudian dilawan dan dibunuh tidak jadi masalah karena itu bukan dilarang. Ada kalajengking boleh kita bunuh, yang dilarang adalah hewan buruan seperti kelinci, seperti dhaba, kemudian seperti kijang rusa misalnya ya, hewan-hewan yang kemudian na'amah yaitu burung onta atau burung-burung yang terbang, merpati, ini semua perlu diburu untuk dimakan, ini semua tidak boleh. Terus bagaimana kalau orang yang melanggar? Kata Allah, "Man qatalahu minkum muta'ammidan." Barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan tersebut karena sengaja, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Maka balasannya adalah semisal apa yang dia bunuh tersebut diganti dengan hewan ternak. Yahkumu bihi dzawa adli minkum. Yang menentukan yang semisalnya adalah dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang soleh di antara kalian yang menentukan ini bayarannya apa. Hadiyan balighul ka'bati. Yaitu, dan tidak boleh disembelih kecuali sampai di Ka'bah. Au kafaratun ta'amu masakin. Atau kalian boleh pilih bayaran yang lain dengan membayar kafarah berupa memberi makan kepada orang-orang miskin. Au adlu dzalika siyaman. Atau kalian pilihan ketiga kalian mengganti dengan
puasa yang semisalnya, liyadzuqa wabala amrih, ya agar dia merasakan akibat perbuatannya. Afallahu amma salaf, Allah mengampuni apa yang telah lalu. Wa man ada, barang siapa yang kembali berburu lagi, fayantaqimullahu min, maka Allah akan membalasnya. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah Maha perkasa dan Allah bisa membalas ya. Baik. Di sini ini agak masalah fikih ya, masalah fikih. Sekedar kita tahu saja ya. Mungkin zaman sekarang kita tidak terlalu membutuhkan, tapi pembahasannya ada di buku-buku fikih, kita harus mengerti. Kita tidak tahu zaman kemudian ya, apakah dalam kenikmatan seperti sekarang atau nanti kita juga perlu berburu atau anak cucu kita di kemudian hari perlu berburu, wallahu alam bisawab ya. Jadi Allah jelaskan, wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang berburu ya, muta'ammidan. Siapa yang berburu sengaja, siapa yang sengaja berburu, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya apa? Hukumannya adalah menyembelih hewan ternak. Menyembelih hewan ternak. Ini hukumannya. Ya. Taib. Allah syaratkan sengaja ya. Kalau tidak sengaja bagaimana? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak sengaja dia lempar sesuatu, tahu-tahu kena merpati mati. Oh, ternyata gimana ini? Tidak sengaja. Ada yang mengatakan tetap harus bayar hewan ternak. Ada yang mengatakan kalau tidak sengaja tidak mengapa. Ada khilaf ya. Allah alam bisawab, saya lebih condong bahwasanya kalau tidak sengaja ya sudah. Dia tidak sengaja bunuh merpati, misalnya tidak sengaja bunuh kelinci, maka tidak jadi masalah. Ini kita bicara yang sengaja ya. Kalau misalnya yang diburu merpati, maka bukan berarti bayarnya merpati. Bayarannya apa? Hewan ternak cuma 3. Ya. Hewan ternak itu ada onta, ada sapi, ada kambing. Sementara hewan buruan banyak, ada merpati, ya. Kemudian ada kelinci, ya. Kemudian ada misalnya burung onta misalnya. Ya. Kemudian disebutkan mereka juga misalnya ada dhaba, ya. Ad-dhaba, ya. Ad-dhaba itu mirip dengan ya. Ad-dhaba, ya. Mungkin di sini enggak ada, saya enggak tahu bahasa Indonesianya ya. Taib. Nah, kalau merpati bayarnya apa? Di sini kata Allah, yahkumu bihi dawa adli minkum. Yang menentukan merpati bayarnya apa adalah 2 orang yang adil di antara kalian. Apa yang maksudnya 2 orang yang adil? Itu 2 orang yang bertakwa, yang menjaga ketakwaannya, dan orang yang menjaga muruahnya. Adapun orang yang tidak salat, kemudian bermaksiat, tidak boleh menghukum merpati dibayar apa. Dan para sahabat, sebagian sahabat atau tabi'in telah berijtihad di zaman tersebut. Mereka mengatakan siapa yang berburu merpati, maka bayarannya adalah kalau tidak salah kambing ya. Misalnya kambing. Kelinci mungkin juga kambing sama ya. Kemudian kalau burung onta, maka ini onta, bayarannya onta. Kalau ad-dhaba, maka bayarannya sapi. Ya, ini pernah ditetapkan oleh para sahabat. Nah, ini semua, jadi kalau dia lapar, kemudian dia tangkap merpati, kemudian dia panggang, dia makan, atau dia kelaparan tengah jalan dalam kondisi umrah atau ihram, dia tangkap kelinci, kemudian dia sembelih, dia makan, maka bayarnya kambing. Kalau dia kelaparan, kemudian dia makan burung onta, maka bayarannya onta. Kalau dia makan dhaba, maka bayarannya sapi. Nah, ini semua kata Allah hadiyan balighul Ka'bah. Hadiyan balighul Ka'bah. Maksudnya ini semua menjadi hewan hadiyu disembelih di Ka'bah. Di Ka'bah. Misalnya dia pelanggaran baru di Dzulhulaifah masih atau baru lewat Dzulhulaifah masih 400 kilo lagi di Mekah, dia sudah tembak merpati atau dia sudah nangkap merpati, maka dia nanti harus bayar kambing, ya. Kapan bayarnya kalau sudah sampai di Mekah. Nah, adakah pilihan yang lain? Ada. Ini pilihan pertama. Ini pilihan pertama. Ya. Pilihan kedua, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, au kafaratun ta'amu masakin. Pilihan kedua, ini pertama.
Kedua, kafaratun ta'am masakin, ya. Memberi makan fakir miskin. Memberi makan fakir miskin. Tapi bagaimana cara memberi makan fakir miskin? Caranya begini. Misalnya ternyata seorang memakan merpati, maka bayarannya kambing. Nah, kambing ini kalau diuangkan jadi berapa real misalnya. Kambing ternyata harganya 300 real. Maka 300 real dibelikan makanan, dibagi kepada fakir miskin, gitu maksudnya. Ya. Kalau ternyata dia bayarnya onta, onta mahal, mungkin 3.000 real. Dia ternyata makan burung onta, maka bayarnya onta. Onta nilainya 3.000 real misalnya, maka dia rubah jadi uang 3.000 real, dia belikan makanan, dia bagi kepada fakir miskin. Ini penjelasan sebagian ulama. Atau pilihan yang ketiga, ya, au adlu dzalika siyama. Adlu dzalika siyama. Itu puasa. Puasa bagaimana? Caranya puasa berapa hari? Berapa hari? Ini lebih sulit lagi. Katanya, lihat kalau itu misalnya kambing, harganya 300 real. 300 real kalau diberikan beras, zaman sekarang jadi berapa? Berapa kilo? Nah, setiap setengah sok, kira-kira 1,5 kilo, itu 1 hari puasa. 1,5 kilo mewakili 1 hari puasa. Kalau ternyata keluar, misalnya 50 kali setengah sok, berarti 50 hari puasa. Maka jumlah hari puasa sesuai dengan jumlah berapa miskin atau berapa kadar yang harus dia berikan, ya. Harus dia berikan. Di sini setiap fakir miskin, ya, setiap fakir miskin diberi setengah sok. Setengah sok itu sama dengan setengah zakat fitrah. Ya. Setengah zakat fitrah. Ya, setiap miskin. Nah, berapa hari puasa? Sesuai dengan jumlah miskin. Dengan jumlah fakir miskin yang dapat jatah ini, ya. Ini sekedar pengetahuan. Ada yang mengatakan maksimal 60 hari. Kalau seandainya dihitung-hitung ternyata lebih dari 60 hari, tetap maksimal 60 hari puasa. Ini aturan yang Allah tetapkan bagi orang yang melanggar berburu ketika sedang ihram. Kemudian, dan ini adalah bentuk pengagungan terhadap Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalian sedang berjalan menuju umrah, aturannya ketat, ya. Tidak boleh. Kan kita tahu larangan umrah banyak, larangan ihram. Tidak boleh bercumbu, tidak boleh pakai minyak wangi, kemudian bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, bagi perempuan tidak boleh pakai cadar, ya. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, ya. Dan di antaranya tidak boleh berburu. Karena orang ketika sedang ihram dia sedang beribadah. Argo pahala jalan, ya. Afallahu amma salaf, adapun yang sudah lalu, kalau kalian sudah terlanjur membunuh, kalian lapar, kalian kemudian sudah bayar, maka Allah ampuni. Wa man ada fayantaqimullahu min. Barang siapa kemudian berburu lagi kedua kali, maka Allah bilang Allah akan balas. Berarti dosanya lebih besar daripada yang pertama. Dosanya lebih besar daripada yang pertama, ya. Maka baginya falahu wa man ada fayantaqimullahu min. Wallahu azizun hakim, ya. Allah akan menyiksanya dan Allah Maha Kuasa dan Maha menyiksa, ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya yang juga masih berkaitan dengan ayat hukum, ya. Tapi saya katakan ayat ini sekarang tidak dibahas atau jarang dibahas dengan detail, ya, kalau pengajian-pengajian umum, karena rata-rata orang sudah tidak berburu di zaman sekarang. Kita lanjutkan. Allah berfirman ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dihalalkan bagi kalian, ya, binatang buruan laut, yaitu ikan, semua hewan yang ada di lautan diburu, dijaring, ditangkap, ya. Kemudian wa ta'amuhu, demikian juga makanan berasal dari
laut, ya rumput laut kayak makanan apapun dari laut, ya semuanya halal. Mata'al lakum, yaitu sebagai makanan yang lezat bagi kalian, walis sayyarah, dan juga bagi orang dalam perjalanan, bagi musafir. Jadi kalau untuk tadi yang kita bahas semua haram adalah hewan buruan darat. Bagaimana Ustaz kalau hewan buruan laut? Semuanya halal. Hewan buruan laut selama dia hewan laut maka hukumnya halal sama seperti orang tidak ihram. Makanya Allah mengatakan mata'al lakum walis sayyarah. Hewan buruan laut halal bagi kalian sebagaimana halal bagi orang yang dalam perjalanan yang tidak ihram, Jadi orang yang muhrim dengan orang yang halal yang tidak ihram hukumnya sama, itu sama-sama boleh berburu dari hewan laut, ya. Semua hewan laut, ya, mau selama dia tinggal di laut, ya, kemudian dia tidak kuat untuk keluar di daratan, maka boleh dimakan seperti ikan hiu, ikan paus, meskipun ikan hiu begitu ganas boleh dimakan, halal, ya. Kalau saya di Madinah sering lihat orang jual ikan hiu, ya, itu halal, ya, meskipun ikannya jahat, yang penting di laut dia, ya, bukan hiu darat, ya. Hiu laut, selama hiu laut silakan makan, tidak jadi masalah. Kemudian kuda laut, semuanya yang laut-laut, ya, atau misalnya ular laut, nggak jadi masalah. Yang khilaf di kalangan para ulama, jika hewan tersebut kebanyakannya tinggal di laut, di daratan sebentar, tapi kebanyakannya di laut. Contoh seperti mungkin singa laut, ya, yang kebanyakan laut, tapi terkadang dia di darat dan dia bisa lama, tapi kebanyakannya di laut, ya, atau di air. Misalnya buaya, ya, buaya kebanyakannya di air, terkadang di darat. Bagaimana hukumnya, ya? Hewan-hewan seperti ini disebut dengan hewan barmai, yaitu hewan yang tinggal di dua alam. Bagaimana hukumnya? Maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan, yang dirujukan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dilihat adalah mayoritas waktu paling lama dia tinggal di mana. Kalau mayoritasnya adalah di laut, maka diikutkan kepada hewan laut. Karena yang menjadi patokan dalam syariat adalah yang ghalib, yang dominan. Kalau dia hidup di dua alam, di air maupun di darat, lihat mana yang dominan kehidupannya. Apakah mayoritas kehidupannya di air? Kalau mayoritas kehidupannya di air berarti dia hewan air. Kalau mayoritas kehidupannya di darat maka dia hewan darat. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan kita lebih condong untuk mendominasi sisi larangan. Yaitu bagaimanapun dia hewan darat, dia ada, bagaimanapun dia hewan laut, meskipun lama tinggal di laut, dia ada sisi daratnya. Nah, kalau dia ada sisi daratnya, kita waspada, mending kita hukumkan dia kepada hewan darat. Kalau kita hukumkan dia kepada hewan darat, maka kita lihat. Kalau hewannya buas, maka tidak boleh. Seperti buaya. Buaya buas, memangsa, maka hukumnya haram. Ya. Tapi kalau dia tidak buas, maka seperti apa? Seperti kura-kura, penyu, dia sering ke darat, ya. Tapi kebanyakan di laut. Maka kalau bangkainya tidak boleh, kita harus sembelih. Karena kita anggap saja dia hewan darat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong pada pendapat yang lebih hati-hati, yaitu hewan yang tinggal di dua alam, barmai, yaitu hewan di barmai, yaitu di darat dan di lautan, di darat dan di air, maka hukumnya seperti hewan darat. Hukumnya seperti hewan darat. Kalau dia buas, maka tidak boleh dimakan. Kalau dia tidak buas dan dia punya aliran darah, maka disembelih. Kalau dia tidak punya aliran darah, ya sudah tinggal dimakan, seperti kepiting yang dia dan dia tidak punya aliran darah, maka kepiting enggak usah disembelih, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Allah, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan bagi kalian untuk berburu hewan buruan darat selama kalian masih ihram. Ini sudah kita jelaskan tadi. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Ya. Dan Allah ingat tentang hari akhirat. Ya, ini semua hukum-hukum. Ya, mungkin kalian cuek, mungkin kalian kerjakan. Ya, ini aturan-aturan. Ingat, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalian akan dikumpulkan dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Akan ada hari pembalasan. Kalian akan dikumpulkan. Ya. Maka kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan akan ada pembalasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya. Ini insyaallah ayat terakhir kita sampaikan pada malam hari ini, ya, karena waktu sudah habis. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nasi wasy-syahral harama wal hadiya wal qalaid. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan Ka'bah, ya. Al-Baitul Haram, Ka'bah, ya, Baitul Haram itu rumah Allah yang suci, yang mulia.
qiyaman linnas. Ada yang mengatakan qiyaman linnas ini pusat manusia. Orang-orang Arab dahulu mereka tercerai-berai. Dengan adanya Ka'bah mereka bersatu. Ada pusat mereka yang sama-sama mereka agungkan, yaitu Ka'bah. Ya. Ada yang mengatakan qiyaman linnas, yaitu Allah jadikan Ka'bah sebagai kemaslahatan bagi kalian untuk ibadah kalian. Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan qiyaman artinya pusat, ada yang mengatakan qiyaman adalah untuk kemaslahatan kalian. Wasyahrul harama wal hadiya wal qalaid. Ada 4 perkara di sini Allah sebutkan Ka'bah, kemudian syahrul haram yaitu bulan-bulan haram, wal hadiya, kemudian hadiyu yaitu hewan yang dilepaskan, yang sudah pernah kita jelaskan di awal surat Al-Maidah, dilepaskan untuk diserahkan kepada Allah. Wal qalaid. Al qalaid adalah gantungan-gantungan yang digantungkan kepada hewan. 4 perkara yang Allah menjadikan orang Arab semua mereka bersatu. Mereka sama-sama menghormati Ka'bah, mereka sama-sama menghormati bulan haram, dan mereka sama-sama menghormati hewan hadiyu yang dilepaskan, dan mereka sama-sama menghormati al-qalaid. Taib, adapun Ka'bah kita semua sudah tahu. Yaitu batu yang segi 4 yang dijadikan pusat kita beribadah kepada Allah dengan memusatkan pandangan kita ke arah Ka'bah. Dan ini orang-orang Arab dahulu mereka datang berhaji, mereka haji, mereka umrah bahkan dari zaman jahiliyah. Mereka sepakat, semua Arab sepakat, semua Arab bahkan dari Yaman, dari mana-mana datang, Jazirah semua datang menghormati Ka'bah. Yang kedua yang dijadikan sebagai pusat seluruh orang Arab adalah bulan haram. Bulan haram kita tahu yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan, adapun Rajab berjauhan ya. Karena Rajab masih jauh, Muharram kemudian masih ada bulan-bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani ya, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, baru Rajab, masih jauh ya. Jadi 3 bulan ini baru kemudian Rajab. Kenapa 3 bulan ini diharamkan? Maksudnya diharamkan apa? Tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Orang Arab ketika mereka di zaman jahiliyah, kalau ada dia ketemu dengan orang yang membunuh bapaknya, tapi di bulan haram mereka tidak balas. Karena mereka semua sepakat mengagungkan bulan ini bulan dilarang berperang. Ya, meskipun mereka ketemu pembunuh bapaknya di depan mereka, selama di bulan haram mereka tidak boleh membunuh ya. Karena mereka tahu ini bulan diharamkan membunuh. 3 bulan ini kata para ulama, kenapa diharamkan? Karena di antaranya berkaitan dengan haji. Dzulqa'dah yaitu orang mulai berangkat meninggalkan tanah mereka menuju ke Ka'bah. Nanti sampai di Ka'bah mereka melaksanakan haji, kemudian mereka butuh juga bulan Muharram untuk pulang ke kampung. Jadi 3 bulan ini khusus diharamkan, di antaranya hikmahnya adalah agar orang berhaji dengan tenang sehingga orang datang dari mana-mana. Seluruh Arab mengagungkan 4 bulan haram ini. Setelah itu kalau mau perang, tunggu bulan Safar, perang silakan. Perang-perangan, bunuh-bunuhan di antara kabilah, ya, kalau ada dendam di antara mereka, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab enggak boleh lagi perang. Rajab mereka mulai bersafar, dagang di antara mereka. Ya. Ya, Sya'ban perang lagi. Jadi inilah bulan haram yang mereka agungkan, sama-sama diagungkan oleh seluruh orang Arab. Kemudian al-hadyu. Al-hadyu adalah hewan yang dilepas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-qalaid adalah tanda yang diberikan kepada hewan hadyu di antara. Jadi kalau mereka ingin lepaskan kambing misalnya, dihadiahkan untuk ini sebagai hewan korban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasang qalaid, kiladah semacam cincin yang mereka buat dari dedaunan atau dari kayu atau semisalnya, kemudian mereka lepaskan. Nah, hewan ini kalau berjalan sampai ke Ka'bah atau ada yang bawa, tidak ada yang berani ganggu. Bahkan kalaupun dia terlepas, tidak ada yang berani ganggu karena mereka tahu ini hewan diserahkan untuk tanah haram. Tidak ada yang berani ganggu. Dan ini kesepakatan orang Arab seluruhnya, enggak ada yang berani melanggar. Onta pun demikian, kalau onta sudah dikasih tanda dilepas, maka enggak ada yang berani ganggu onta tersebut sampai ke tanah haram, ya. Ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang dahulu ketika haji atau ketika umrah mereka bawa hadiu. Dan bahkan menurut pendapat yang rajih tidak harus umrah. Kita seorang boleh melepaskan mengorbankan hewannya untuk tanah haram, boleh untuk Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sedang umrah. Kalau sudah dipasang kiladah semacam kalung, maka tidak ada yang berani ganggu. Adapun onta bisa 2 cara, dengan dipasang kiladah, kalung sebagai tanda dia adalah hewan yang akan disembelih di Mekah, ya, atau dikasih isyar. Isyar itu sebagian pernah kita sampaikan, yaitu sanamnya, yaitu punuknya dilukai, kemudian darahnya diusapkan sebagai tanda ini onta akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang ganggu dan
Semua orang menghormati hewan tersebut karena akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kebiasaan ini sekarang sudah tidak ada. Orang sekarang hanya menyembelih hadyu ketika haji. Umrah sudah tidak ada yang menyembelih hadyu. Yang ada ketika haji saja, itu pun mereka tidak bawa hewan dari kampung mereka tapi tinggal beli di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Dan 4 perkara inilah yang disepakati oleh orang-orang Arab tatkala itu, ya. Pendapat yang kedua, 4 perkara inilah yang membantu kemaslahatan kalian. Ka'bah membantu kemaslahatan kalian untuk beribadah. Bulan-bulan haram di kemaslahatan bagi kalian untuk bisa bersafar menuju tanah suci untuk beribadah. Kemudian hadyu dan al-qalaid ini kemaslahatan bagi kalian sehingga hewan kalian tidak diganggu oleh orang-orang. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Ini semua agar kalian tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini hukum-hukum yang Allah bikin, bukan Allah tidak tahu. Allah tahu kondisi kalian, Allah tahu bagaimana kegiatan kalian, ya. Dan Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa anna Allaha bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang bisa saya sampaikan. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang lain, melanjutkan ayat-ayat Allah dan membahas tafsirnya, dan ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita menjadi pemberat kebajikan kita, timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.